Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Halo semuanya, balik lagi dengan kami kelompok 3 dalam mata kuliah Himpunan dan Logika. Kali ini kami akan membahas dan mempresentasi hasil mini riset kami dan proyek kami. Nah, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dengan saya Aleriskia Maharani dan teman saya Abdurrahman, Anastasia Putri Wibowo, Lady Meva, Valen Silvana, dan Widi Panggabean. Untuk lebih lengkapnya profil kami di sini ya. Mari kita masuk ke dalam materi kita yaitu logika. Delayang Ji dalam bukunya Dictionary of Logic atau Kamus Logika menyebutkan logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul atau correct reasoning. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Ciri-ciri dari logika Aristoteles yaitu hanya berkonsentrasi pada bentuk dan tidak memperhatikan apakah suatu premis benar atau salah dalam kenyataannya. Selanjutnya ada logika matematika. Logika matematika sendiri terbentuk dari proposisi atau pernyataan, yakni kalimat yang hanya bernilai benar saja atau salah saja, namun tidak keduanya. Jadi, dalam kaidah logika matematika tidak memperhatikan kedudukan kalimat atau struktur kata seperti kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia. Agar materi matematika tidak bersifat teoretik saja, salah satu bahasan logika matematika yang selama ini kita pelajari harus mampu dijabarkan pada realitas. Logika matematika dan dialektika menggunakan pendekatan yang sama yaitu filsafat. Logika matematika atau logika simbolis memiliki sifat yang sama dengan logika klasik untuk menyelesaikan suatu persoalan. Logika simbolis atau logika matematika atau logika klasik dapat dipakai untuk persoalan yang kepastiannya benar dan salahnya sudah jelas. Keputusan yang ingin diambil hanya antara ya dan tidak atau antara benar dan salahnya dapat diselesaikan. Persoalan-persoalan yang umumnya dapat diselesaikan dengan logika matematika seperti persoalan seputar matematika, algoritma pemrograman, dan lain sebagainya. Logika matematika merupakan dasar yang sangat penting dalam mempelajari matematika karena dapat memperjelas atau mempertajam bahasa ilmu pengetahuan. Ada kalanya terdapat rangkaian kata atau simbol yang susunannya berupa struktur kalimat. Kalimat tersebut bisa berbentuk pernyataan ataupun kalimat majemuk. Yang pertama ada pernyataan atau proposisi. Pernyataan yang mengingkari suatu pernyataan yang bernilai benar adalah pernyataan yang bernilai salah. Sebaliknya, pernyataan yang mengingkari suatu pernyataan yang bernilai salah adalah pernyataan yang bernilai benar. Pernyataan yang mengingkari suatu pernyataan lain disebut negasi. Jika pernyataan dilambangkan dengan P, maka negasi dilambangkan dengan negasi P. Nilai kebenaran negasi. Jika pernyataan P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Dan jika pernyataan P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Contoh soal negasi. Jika ada pernyataan, kemarin Medan banjir karena hujan, maka negasinya adalah kemarin Medan tidak banjir karena hujan. Selanjutnya ada pernyataan, semua mahasiswa baru Unimed diwajibkan memakai pakaian hitam putih. Lalu negasinya adalah ada mahasiswa baru Unimed tidak diwajibkan memakai pakaian hitam putih. Lalu ada pernyataan, hari ini tidak ada kelas himpunan dan logika.
negasinya adalah hari ini tidak ada kelas himpunan dan logika. Selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Kalimat majemuk atau pernyataan majemuk adalah pernyataan yang memuat satu atau lebih pernyataan-pernyataan sederhana dan dihubungkan dengan kata hubung kalimat. Bentuk pernyataan majemuk sebagai diantaranya adalah yang pertama nih ada konjungsi. Seperti ini ya. Misal nih, P dan Q adalah suatu pernyataan. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika P dan Q keduanya bernilai benar. Dinotasikan dengan P dan Q. Nih, ada tabel kebenaran pernyataan konjungsi. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan P dan Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Selanjutnya ini ada contoh dari konjungsi. Yang pertama, diberikan dua pernyataan berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah mangga adalah nama buah dan itu bernilai benar. Dan Q, mangga adalah buah berbentuk balok dan itu bernilai salah. Tentukan kalimat konjungsi dan nilai kebenarannya. Ayo kita jawab, yaitu P dan Q adalah mangga adalah nama buah dan berbentuk balok bernilai salah. Kedua, kalimat Unila adalah universitas negeri yang terletak di Lampung. Itu bernilai benar. Mengapa demikian? Ayo kita jawab. Nah, jadi kalimat di atas dapat dipisahkan menjadi dua sebagai berikut. Yaitu pernyataan pertama adalah Unila adalah universitas negeri dan itu bernilai benar. Kemudian ada pernyataan yang kedua, Unila terletak di dan kemudian ada pernyataan yang kedua, Unila terletak di Lampung dan itu bernilai benar. Jadi, karena keduanya memiliki nilai kebenaran yang benar, kesimpulannya pasti benar. Selanjutnya yang ketiga adalah tentukan nilai kebenaran dari setiap konjungsi berikut ini. Yang pertama, 4 ditambah 2 sama dengan 6 dan ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Yang kedua, min 4 adalah bilangan bulat dan 4 adalah bilangan prima. Ayo kita jawab. Yang pertama, misalkan nih P 4 tambah 2 sama dengan 6 dan Q ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Maka P sama dengan A tambah 2 sama dengan 6 bernilai benar. Jadi pernyataan P 4 tambah 2 sama dengan 6 bernilai benar dan pernyataan Q ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P dan Q adalah benar. Selanjutnya ada disjungsi. Misal nih, ada P dan Q merupakan pernyataan. Suatu disjungsi hanya bernilai salah jika P dan Q keduanya bernilai salah. Dinotasikan dengan P atau Q. Ini ada tabel kebenaran pernyataan disjungsi. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka pernyataan P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka pernyataan P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan P salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka pernyataan P atau Q bernilai benar. Lalu, jika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q salah, maka pernyataan P dan Q bernilai salah. Selanjutnya ada implikasi. Misal nih, P dan Q adalah pernyataan. Suatu implikasi hanya bernilai salah jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Dinotasikan dengan jika P maka Q. Nah, jika kita lihat ke dalam tabel kebenaran, jadi jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka jika
P maka Q bernilai benar. Maka jika P maka Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Dan satu lagi, jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka jika P maka Q bernilai benar. Kemudian ada B implikasi. Misal, P dan Q adalah pernyataan. Suatu B implikasi hanya bernilai benar jika P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Dinotasikan dengan P jika dan hanya jika Q. Jika kita lihat ke dalam tabel kebenaran, jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Jika pernyataan P bernilai benar dan Q bernilai salah, P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Lalu, jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai benar, P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah, P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Contoh soal implikasi. Yang pertama, tentukan nilai kebenaran dari 1. Jika buah jeruk memiliki vitamin C, maka persegi mempunyai 4 sisi. Nah, kita buat menjadi dua pernyataan. Kita buat jadi dua pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan P, buah jeruk memiliki vitamin C, itu bernilai benar. Lalu ada pernyataan yang kedua, yaitu pernyataan Q, persegi memiliki 4 sisi. Persegi memiliki 4 sisi, dan itu bernilai benar. Jadi, jika benar, maka pernyataannya benar. Yang kedua, jika 2 log 8 sama dengan 3, maka minus 5 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita buat lagi ke dalam dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama, pernyataan P, 2 log 8 sama dengan 3 bernilai benar. Kemudian ada pernyataan kedua, yaitu pernyataan Q, minus 5 ditambah 2 sama 3 bernilai salah. Jika benar, jika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka pernyataannya salah. Kemudian yang ketiga ada tentukan negasi dari jika balok mempunyai 12 rusuk, maka 3x dikali minus 2 sama dengan 8. Jadi kita bagi menjadi dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama, pernyataan P, jika balok mempunyai 12 rusuk dan itu bernilai benar. Dan kemudian ada pernyataan Q, maka 3x kali minus 2 sama dengan 8 bernilai salah. Lalu negasinya adalah balok mempunyai 12 rusuk dan 3x. Jadi negasinya adalah balok mempunyai 12 rusuk dan 3x dikali minus 2 tidak sama dengan 8. Jika benar, maka salah. Jadi negasi dari pernyataan yang ketiga bernilai salah. Kemudian ada contoh soal B implikasi. Yang pertama ada tentukan nilai kebenaran dari B implikasi dua pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama yaitu pernyataan P adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 bernilai benar, dan pernyataan Q sama dengan 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, dan 6 bernilai salah. Kemudian ada pernyataan Q, 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6 dan itu bernilai salah. Jadi kita jawab P jika dan hanya jika Q 3 dikali 2 sama dengan 6 jika dan hanya jika 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 6 dan itu bernilai salah. Yang kedua, tentukan nilai kebenaran dari B implikasi dua pernyataan berikut. Pernyataan pertama yaitu persegi memiliki 5 simetri lipat. Yang kedua, persegi memiliki 2 simetri putar. Keduanya bernilai salah, jadi persegi memiliki 5 simetri lipat jika dan hanya jika memiliki 2 simetri putar, dan itu bernilai benar. Kemudian yang ketiga adalah tentukan
Kapan nilai kebenaran siap? Tentukan nilai kebenaran setiap implikasi berikut ini. Yang pertama, 16 dikali 1/2 sama dengan 4 jika dan hanya jika 16 log 4 sama dengan setengah. Yang kedua, X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar real jika dan hanya jika X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 0 jika mempunyai akar real. Jadi kita jawab yang pertama A. Kita misalkan nih kita jadikan pernyataan A menjadi dua pernyataan, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q. Pernyataan P adalah 16 dikali 1/2 sama dengan 4, dan pernyataan Q yaitu 16 log 4 sama dengan 12. Maka pernyataan P 16 dikali setengah sama dengan 4 bernilai benar, dan pernyataan Q 16 log 4 sama dengan setengah bernilai benar. Karena P dan Q benar, maka P jika dan hanya jika Q menjadi benar. Kemudian yang B, misalkan P X kuadrat. Kemudian yang B, untuk yang B kita buat juga ke dalam dua pernyataan. Jadi misalkan nih pernyataan yang pertama yaitu pernyataan P X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar real. Kemudian ada pernyataan yang Q X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Maka P X pangkat 2 dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar real bernilai benar. Kemudian pernyataan Q X pangkat 2 dikurang 4X sama dengan 0 tidak mempunyai akar real bernilai salah. Karena P bernilai benar sedangkan Q bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Selanjutnya adalah penelitian meningkatkan kemampuan aplikasi logika matematika dan teknik pengambilan kesimpulan. Kajian teori dan kerangka pemikiran. Ada uraian permasalahannya nih. Dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah, diharapkan agar para siswa diberi pengetahuan mengenai adanya hubungan antara matematika dengan kehidupan atau berbagai ilmu lain. Dan sebagai tindak lanjutnya, sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan pula dengan melihat berbagai contoh penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Menurut Romberg, dalam pendidikan khususnya pendidikan matematika, individu atau kelompok dapat membuat suatu inovasi untuk memperbaiki suatu pembelajaran. Produk ini mungkin berupa produk materi pembelajaran baru, teknik pembelajaran baru, maupun program pembelajaran baru. Bentuk inovasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan hasil proses belajar mengajar yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan siswa dalam menyerap konsep algoritma matematika dan kemampuan aplikasi konsep siswa dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Kemampuan aplikasi konsep fisika matematika merupakan hal yang perlu dikembangkan karena dari kemampuan inilah siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sedemikian sehingga akan mempermudah siswa dalam mempelajari materi pembelajaran matematika yang lain. Meskipun tak ada cara yang terbaik dalam pembelajaran maupun cara belajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anne Swistel, there can be no right way to study or best way to teach. Yang berarti, tidak ada cara belajar tunggal yang paling benar dan cara mengajar yang paling baik. Meskipun demikian, orang-orang berbeda dengan kemampuan intelektual, sikap, dan kepribadian sehingga mereka mengadopsi pendekatan pembelajaran yang karakteristiknya berbeda untuk belajar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aplikasi konsep siswa adalah dengan menerapkan pendekatan realistik.
Pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education or RME yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pembelajaran matematika sekolah yang dilakukan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Kemudian adalah subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Bekasi pada tahun ajaran 2013. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Bekasi pada tahun ajaran 2012-2013. Lalu ada asesmen data. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa siklus, yaitu terdiri dari 3 siklus dan nantinya juga akan dilakukan observasi. Selanjutnya ada metode pelaksanaan. Di lokasi penelitian ini dilakukan di dalam kelas. Di lokasi penelitian ini dilakukan di dalam kelas 10 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Bekasi pada tahun ajaran 2012-2013 dengan jumlah siswa sebanyak 20 orang. Pemilihan lokasi ini berdasarkan permasalahan yang didapat di kelas 10 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Bekasi mengenai rendahnya kemampuan aplikasi siswa pada konsep logika matematika. Selanjutnya, langkah penelitian. Siswa pada konsep logika matematika, penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 3 siklus dengan alokasi waktu tiap siklusnya adalah 3 kali pertemuan 6 kali 45 menit. Tiap siklus pembelajaran memiliki tahap perencanaan atau planning, pelaksanaan atau acting, observasi atau observing, dan refleksi atau reflection. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan menilai hasil belajar siswa yang diukur dengan nilai tes soal dalam ranah kognisi aplikasi. Tes dilakukan setiap akhir siklus dan observasi dilakukan dengan lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah teruji mulai dari indeks kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah teruji mulai dari indeks kesukaran, daya pembeda, reliabilitas, dan validitasnya. Lalu ada hasil dan pembahasan. Dari hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menerapkan pendekatan realistik pada tiap durasi 45 menit dengan parameter pengamat meliputi Yang pertama, konsentrasi siswa mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Yang kedua, antusias siswa dalam mengerjakan lembar permasalahan. Yang ketiga, keaktifan siswa dalam diskusi dengan pasangannya atau kelompoknya. Dan yang keempat, siswa berbagi ide dalam pasangannya maupun dengan teman sekelas. Siklus 1. Pada siklus 1, aktivitas siswa dalam pembelajaran logika matematika dengan pendekatan realistik masih belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dari hasil analisis lebar observasi aktivitas siswa, diketahui persentase aktivitas siswa mencapai 63,99% dengan kriteria cukup baik. Begitu pula dengan aktivitas guru selama mengajar. Diketahui berdasarkan analisis lembar observasi aktivitas guru, persentase aktivitas guru mencapai 70,83% dengan kategori baik. Temuan pada siklus 1 ini akan menjadikan acuan perbaikan pada siklus 2. Pada siklus 1 telah terjadi peningkatan kemampuan aplikasi siswa, yaitu telah terdapat 3 orang siswa yang mencapai kategori tinggi, 14
siswa berkategori kemampuan cukup dan 2 siswa yang berkategori kemampuan rendah. Faktor utama dari peningkatan kemampuan aplikasi siswa pada siklus 1 adalah selain karena berkembangnya kemampuan aplikasi siswa pada konsep logika matematika, yaitu siswa telah diajarkan bagaimana cara untuk menjawab masalah pada sistematis sesuai dengan rubrik scoring, sehingga penilaian yang diperoleh tiap siswa menjadi lebih optimal. Siklus 2. Pada siklus 2, aktivitas siswa dalam pembelajaran logika matematika dengan pendekatan realistik sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus 1. Dari hasil analisis lebar observasi aktivitas siswa, diketahui presentasi aktivitas siswa mencapai 73,2% dengan kriteria baik. Berdasarkan analisis lembar observasi aktivitas guru, diketahui presentasi aktivitas guru mengalami peningkatan dibanding siklus 1 dan telah mencapai 79,16% dengan kategori baik. Ketuntasan siswa pada siklus 2 adalah 85%, yaitu berkriteria tinggi, dengan rincian 17 telah tuntas dan 3 orang masih belum tuntas. Dari 17 dalam kategori tuntas, diketahui 16 diantaranya dalam kategori penilaian tinggi dan 1 siswa dalam kategori cukup. Siklus 3. Pada siklus 3, aktivitas siswa dalam pembelajaran logika matematika dengan pendekatan realistik sudah mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 2 siklus sebelumnya. Dari hasil analisis lebar observasi aktivitas siswa, diketahui persentase aktivitas siswa mencapai 85,26% dengan kriteria amat baik. Selain itu, aktivitas guru juga mengalami peningkatan dari hasil analisis lebar observasi, dan diketahui aktivitas guru telah mencapai 87,5% dengan kategori amat baik. Hasil ini melampaui indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga penelitian ini dihentikan pada siklus 3. Pada siklus 3, kemampuan aplikasi siswa meningkat secara signifikan, terbukti dengan ketuntasan siswa yang telah mencapai angka 90% lebih baik 5% dari siklus 2. Dengan rincian, 18 siswa telah tuntas dalam belajar dengan 2 siswa dalam kategori penilaian amat tinggi dan 11 siswa dalam kategori tinggi dan hanya 2 orang siswa yang belum tuntas. Dari hasil analisis data hasil penelitian pada tiap siklus dapat dilihat bahwa pendekatan realistik terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam ranah aplikasi. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian lain di mana penerapan pendekatan realistik terbukti dalam meningkatkan beberapa aspek dalam hasil belajar siswa. Dan diperoleh temuan bahwa pendekatan realistik dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran kubus dan balok. Dan terbukti dalam menyelesaikan permasalahan siswa dalam belajar matematika. Selain itu, diketahui bahwa hasil belajar matematika siswa dalam ranah kognitif mengalami peningkatan melalui penerapan pendekatan realistik yang dilakukan selama 2 siklus pembelajaran. Selain itu, ditemukan juga bahwa pendekatan realistik dapat meningkatkan aktivitas siswa dan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan analisis data, penelitian yang diperoleh di lapangan selama menerapkan pendekatan pembelajaran realistik di SMA Negeri 19 Kabupaten Bekasi kelas 10-1 dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari presentasi rata-rata aktivitas siswa pada setiap siklus, yaitu dari siklus 1 dan 2 masih berkategori cukup. Sedangkan untuk siklus 3, aktivitas siswa berkriteria tinggi. Demikian halnya dengan aktivitas guru mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus 1, presentasi rata-rata aktivitas guru berkategori cukup, namun pada siklus 2 dan siklus 3, presentasi rata-rata aktivitas guru
siklus 2 dan siklus 3, persentase rata-rata aktivitas guru berkategori tinggi. Dengan demikian, pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik dapat meningkatkan aktivitas siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dari hasil tes akhir siklus dapat diketahui rata-rata kemampuan aplikasi siswa pada siklus 1 berkategori cukup, kemudian siklus 2 mengalami peningkatan walaupun masih berkategori cukup, dan pada siklus 3 rata-rata kemampuan aplikasi siswa berkategori tinggi. Dari siklus 1 sampai siklus 3 dapat kita simpulkan terjadi peningkatan kemampuan aplikasi siswa. Dalam demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran logika matematika menggunakan pendekatan realistik dapat meningkatkan kemampuan aplikasi siswa walaupun peningkatannya tidak dapat langsung mencapai kriteria yang maksimal. Hasil tes keseluruhan siklus setelah dilakukan pembelajaran matematika menggunakan pendekatan realistik diketahui bahwa rata-rata kemampuan aplikasi siswa berkategori tinggi. Baik, sekian dari hasil diskusi dan presentasi kami. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.